Baik, selanjutnya dari kanan saya menuju ke kiri. Di kiri sudah ada profesor yang saya banggakan, Profesor Darmadi. Kami persilakan dari PDI Perjuangan. Terima kasih pimpinan. Sudah mulai banyak di medsos nih. Ini baru, bagus ini. Ini bagus ini, mahal. Baru. Pak Eko yang terhormat, Pak Adi, teman-teman Komisi 6, juga yang terhormat Pak Mendak, Pak Pusan, Ibu Wamen, Bu Loro, selamat ulang tahun dari saya khusus pribadi. Ya, kalau tadi mewakili satu komisi, ini saya pribadi mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, pantunnya belum siap. Ketua KPPU dan jajarannya, BPKN dan jajarannya. Jadi memang kita ini kan menjalankan fungsi pengawasan. Supaya tujuan kita ini kan baik sebetulnya. Buat negara kita ini bagus gitu. Makanya kadang-kadang kalau teman-teman ada yang keras sedikit nggak apa-apa. Namanya check and balances gitu kan. Ya. Jadi kita terima kasih atas presentasinya, bagus, lengkap ya. Tapi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah ini kan Kemendak lagi merevisi Permendak 31/2023. Kemarin saya ada FGD dengan seller digital e-commerce Pak, bersama KPPU. Ya. Kita undang tuh Pak Menteri, seller-seller datang. Ya. Termasuk beberapa asosiasi kita undang. Nah, kita dapatkan banyak feedback sebetulnya. Ya. Jadi sebetulnya gini Pak, yang terjadi ini bargaining positionnya udah nggak sama Pak. Lemah sekali seller ini. Itu intinya Pak sebetulnya. Jadi mau diapain juga nurut sebetulnya. Nggak bisa apa-apa. Naikin biaya komisi ya sudah nggak bisa apa-apa. Biaya komisinya macam-macam. Ada komisi dinamis, ya, algoritma, dan sebagainya. Pak Pusan, Pak Menteri nggak bisa apa-apa sebetulnya karena posisinya lemah, mereka nurut. Bahkan mereka banyak mengeluh sebetulnya udah rugi seller-seller ini. Pak Menteri kan mengatakan bahwa 97% seller itu mikro, ya kan? Supaya pemain-pemain kecil juga yang banyak di situ gitu. Nah, makanya kita mengharapkan dari PMSE ini dalam Permendak yang baru nanti itu bagaimana sih mengatasi perbedaan bargaining position yang begitu jauh. Ini menjadi poin penting sebetulnya. Karena kalau saya lihat poin-poin dalam PMSE, dalam Permendak yang Bapak buat itu, saya nggak melihat bahwa itu bisa menaikkan bargaining position, Pak. Gitu. Wajib transparan. Ini wajib memastikan legalitas dan lain sebagainya. Ini tidak terlihat buat saya gitu. Buat teman-teman seller juga nggak terlihat bahwa itu bisa meningkatkan bargaining position. Tetap aja nanti lemah juga gitu. Ya. Jadi nanti Pak Pendak kalau bisa memasukkan bagaimana mengurangi tekanan daripada bargaining position yang begitu tinggi di e-commerce ini. Gitu. Pak, itu kalau dari GMV yang Bapak presentasikan, gross merchandise value yang Bapak presentasikan, itu Shopee dan Topet itu sudah 76% loh, Pak. Dari 4 pemain itu. Yang Bapak presentasikan, Lazada, Bukalapak, Topet, dan Shopee. Itu GMV-nya, Shopee dan Topet udah 76%. Itu yang paling tinggi, Pak, di market, Pak. Di e-commerce ini, pemain ini. Karena udah 76 itu kalau di KPPU istilah mereka tuh yang paling seneng tuh posisi dominan. Nah, ini bagaimana mengurangi, mereduce bargaining position ini menjadi usulan yang harus Bapak masukkan dalam pembaharuan Permendak nomor 31/2023. Dan saya sudah
dapat bahannya juga, dan saya nggak melihat Pak sebetulnya Pak. Jadi tetap saja mereka nanti powerful sekali, tetap saja ya nanti diakal-akalin Pak, transparansi, legalitas, ya dan sebagainya itu nanti diakal-akalin aja Pak. Jadi kita minta mohon konkretnya nanti seperti apa. Yang kedua adalah saya menyoroti soal tupoksi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM. Kemarin Kementerian UMKM ingin bikin namanya permen, namanya peningkatan daya saing. Ini temannya Bu Wamen, ya kan, Pak Maman. Ya. Nah, salah satu poinnya adalah yang agak menggigit menurut saya, itu ada mengurangi, memberikan diskon insentif 50% bagi pelaku UMKM untuk biaya komisi. Nah, ini yang dari Mendak ini saya minta ada sesuatu yang menggigit juga Pak Menteri, Bu Wamen, supaya Kementerian UMKM juga punya gigitan yang bagus, yang direspon cukup positif oleh pasar. Pak Busan ini juga coba apa dipikirkan gitu Pak. Ya. Kalau menurut saya ini kan soal tata niaga perdagangan digital Pak. Kalau menurut saya soal insentif diskon-diskon itu urusan Kementerian Perdagangan Pak, bagi saya. Ya, itu bukan wadahnya, itu apa tupoksinya Kementerian UMKM. Kalau UMKM itu pendampingan dan pembinaan Kementerian UMKM. Kalau ini udah masuk ke angka-angka dan diatur-atur tata niaganya, menurut saya lebih ke arah masuk ke Permendak Pak, gitu. Kalau menurut saya gitu. Kalau bisa saja saya salah gitu. Ya. Tapi ini nanti yang harus disinkronkan Pak. Jangan sampai dua permen ini yang mau dibuat ini bertolak belakang Pak. Nah, sejauh mana koordinasi dua kementerian ini menjadi sangat penting. Ini kan kayak Kementerian UMKM juga ingin masuk ke tata niaga. Ya. Nah, koordinasi pembagian tugas ini menjadi sangat penting. Nah, ini yang saya minta sebetulnya Pak Wamen, Pak Menteri, sebenarnya perbedaannya di mana sih Kementerian UMKM dan Kementerian Perdagangan supaya nggak saling ini tumpang tindih nanti. Ini dua-duanya kan mau mengeluarkan permen kan, betul nggak? Ya kan? Dua-duanya mau mengeluarkan permen. Nanti dijelaskan aja supaya nggak menimbulkan confuse, kebingungan gitu di bawah. Yang ketiga adalah soal berita viral yang ada di media soal larangan sementara penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah. Pak, kita setuju Pak, ini nggak bisa dibiarkan Alfamart dan Indomaret itu berkembang biak terlalu besar, karena itu membunuh pasar tradisional. Maka di bawah arahan dan pimpinan Bapak Maijen TNI Sturman Panjaitan, SHMBA PST, ya, kita sudah menginisiasi RUU pemberdayaan pasar tradisional, termasuk di dalam pengaturan pasar retail modern. Itu sudah masuk prolegnas prioritas atas arahan Pak Maijen TNI Sturman Panjaitan. Merdeka. Itu. Nah, di situ kan akan diatur. Lebih baik nanti diatur di undang-undang daripada nanti masuk ke di bawah permen, di bawah perda dan sebagainya. Itu nggak kuat rasanya. Itu. Tapi yang menjadi catatan saya adalah, setahu yang saya tahu data Pak, itu Alfamart dan Indomaret itu sudah berdiri hampir 10-15 tahun di situ. Di Lombok Tengah ini. Ada berapa kemarin itu? 17 kalau nggak salah. 25. Sudah cukup lama. Sedangkan yang dituduhkan adalah perdanya tahun 2021, perda 17. Ya. Berarti kan orang, kalau ini benar ya Pak Menteri kan, berarti kan orang itu sudah dapat izin, sudah berdiri cukup lama sebetulnya. Kemudian 2021 dipakai sekarang untuk dihentikan.
Nah, ini bagaimana pandangan Pak Menteri terhadap kasus-kasus kayak gini? Karena kalau kasus ini terjadi, nanti seluruh Indonesia kan bisa nih. Berarti harus ditutup nih. Ya. Karena dia melanggar perda dan sebagainya. Ini kan menjadi kerjaannya perdagangan dalam negeri di bawah Pak Menteri. Ini soal serius juga, karena dia menyangkut PHK, menyangkut lapangan kerja, dan setahu yang data yang saya dapat, mereka yang sudah berdiri lama gitu. Nah ini kan harus diselesaikan Mbak sebetulnya kan. Perdanya 2021, mereka udah berdiri 10-15 tahun yang lalu. Berarti kepastian berusaha di mana? Gitu. Ini kan salah satu asas di dalam Undang-Undang Menteri Perdagangan, dalam Undang-Undang Perdagangan nomor 7 itu kan kepastian berusaha Pak. Nah ini poin juga yang Bapak harus nanti coba, Bapak bisa kasih statement ini melanggar perda, melanggar tata ruang, kemudian jarak 1 kilometer. Kalau kita pakai jarak 1 kilometer atau 500 meter, banyak loh Indomaret dan Alfamart yang harus ditutup Pak. 1 kilometer itu Pak. Banyak Pak. Banyak nih, Jakarta berdekatan banyak sekali. Nah ini bagaimana way out-nya Pak? Saya termasuk yang setuju ini jangan berkembang biak terlalu banyak, karena mereka sudah masing-masing sudah 23 ribuan. 46 ribu, udah terlalu besar. Ya, makanya kita inisiasi ada undang-undang itu. Nah, ini terhadap ke Kementerian Perdagangan, Pak Budi Santoso yang baik hati, dan Bu Roro yang cantik. Ya. Yang kedua adalah kepada KPPU. Pak, ini kan posisinya udah dominan, Pak. Ini potensi kartelnya, persekongkolannya tinggi loh, Pak. Antara Shopee dan dugaan bisa terjadi persekongkolannya tinggi loh Pak antara Shopee dan Topet. Coba lihat, komisi naik itu hampir berbarengan loh Pak. Ini Bapak nggak mencium ini ada sesuatu atau biasa saja gitu. Karena dia komisinya naik itu hampir, saya tanya tuh seller-seller, iya Pak, berdekatan Pak. Berarti kan ini kan kayak Yamaha dan Honda nih, bisa-bisa gitu kan. Dulu, kasus dulu. Nah, karena dengan posisi dominan, satu janjian gitu, ya nggak berdaya sellernya. Yang pemain kecil yang nggak berdaya semua gitu. Nah itu yang diungkapkan dalam pertemuan dengan seller-seller juga Pak. Nah ini Bapak melihatnya bagaimana? Yang kedua adalah dalam perjumpaan tuh FGD Pak Menteri juga. Ini sekarang pemegang brand ini Pak. Brand-brand ini. Itu sekarang Pak. Langsung bikin official store. Menjual langsung ke konsumen. Itu nggak ada masalah, no issue di sana. Tetapi Pak, harga yang dijual kepada konsumen lebih murah daripada harga yang dijual ke distributor dan retailer. Berarti mematikan offline. Berarti dari sisi situ, Pak KPPU, apakah Pak Ketua, Pak Ivan, menangkap adanya diskriminasi di situ? Karena kalau di undang-undangnya pasal 19D, itu kan diskriminasi, Pak. Ada diskriminasi harga di situ, di mana dia justru menjual lebih murah kepada konsumen lewat official store-nya, daripada dia jual ke grosir dan retailernya. Nah, yang kayak gini ini ada masalah nggak, Pak? Karena itu pasti membunuh offline-nya, Pak, habis, Pak. Gitu. Nah, ini dari FGD di sana. Apakah ini kemudian bisa diatur kemudian? Kemudian yang selanjutnya ke BPKN, Pak. Ini BPKN ini hidup segan mati tak hendak. Nggak punya power apa-apa, Pak, saat ini. Bapak boleh ngomong apa aja, Bapak nggak punya apa-apa. Udah gajinya kecil, anggarannya kecil, powernya nggak ada lagi. Sebenarnya saya kasihan gitu Pak.
Penyelesaian sengketa konsumen juga tidak di Bapak. Bapak hanya nerima laporan aja. Ya kan? Bapak nggak bisa koordinasi dengan BPSK, garis komandonya nggak ada. Nggak ada semua, Pak. Nah, sebetulnya apa yang Bapak harapkan dalam revisi pelindungan usaha? Usahain ngomong yang lain dulu deh. Karena kalau kita mau Bapak bertindak juga nggak bisa. Sebetulnya Bapak menginginkan seperti apa, itu jangan malu-malu Pak ngomong Pak. Karena saya belum melihat dalam draftnya itu bisa memperkuat Bapak sebetulnya. Gitu. Nah, saya butuh di sini supaya Bapak powerful, karena konsumen ini banyak masalahnya kan. Masalah di e-commerce ini begitu banyak, di konstruksi banyak, di leasing company banyak sekali yang Bapak harus handle. Ya. Hampir-hampir jangan-jangan itu Pak, kita lapor ke BPSK aja Pak, itu juga susah Pak. Nggak bisa Pak, saya harus katakan, lebih hebat KPPU dari PPKN. KPPU banyak sekali sekarang senjatanya. Ya. Tapi Bapak, nggak ada sama sekali. Gitu. Nah, kita pingin Komisi 6 ini bikin Bapak se-power KPPU. Itu loh harapannya, Pak. Tepuk tangan dong, Pak. Ya Pak Adi ya. Kita pingin itu. Ya. Tapi apa yang Bapak inginkan sebetulnya? Supaya ini powerful gitu. Ya. Kalau dibandingin dengan PKTN, perlindungan konsumen tertib niaga, PKTN lebih powerful Pak Moga. Ya kan? Nah, jadi kita menginginkan itu, Pak, ya. Jadi makanya kita juga nggak bisa nuntut banyak. Kalau orang yang nggak tahu tuh nuntut banyak sama Bapak, karena namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, namanya canggih, Pak. Tapi isinya nggak ada, Pak. Nah, ini yang harus dioptimalkan supaya perlindungan konsumen semakin banyak, semakin besar kan itu. Ya. Nah, itu harapan saya. Jadi 3 pertanyaan saya, Pak, ke 3 pihak. Saya sampaikan Pak Eko yang terhormat. Terima kasih sekali lagi Pak Kawendra, selamat datang. Terima kasih Profesor Tok.